Nah, oke Sampurasun semuanya. Jadi kali ini saya bakalan review lagi knalpot dari brandnya R9, teman-teman. Dan ini tipenya itu Misano, teman-teman ya. Jadi R9 Misano ini saya beli buat R15V3 atau buat Shirai, teman-teman ya. Dan ini original, teman-teman ya. Nah, di sini ada kodenya tuh. Dan ini bahannya stainless, teman-teman ya. Jadi yang original itu bahannya stainless. Beda sama yang Purbalingga. Ya dari finishingnya juga kelihatan temen-temen ya, kalau yang Purbalingga tuh di ujung moncongnya sini tuh nggak apa ya, kurang rapih gitu teman-teman. Kalau misalkan yang original tuh kelihatan banget rapih teman-teman. Dan saya bakal pasang di Shirai teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung pasang aja si knalpotnya ini biar kalian nggak penasaran. All the times with you, they just fly by. All the memories pop up on my timeline. Change your colors on me like you're tie-dye. Got me falling for you while you take a skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my nights restless. Baby girl, you were my best friend. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia hasil pemasangan kemarin. Dan ini sorry banget motornya kotor. Dan dari segi penampilannya, kalian di sini bisa lihat ya. Kalau apa ya, ini namanya tuh dari looksnya tuh mirip knalpot standar lah ya teman-teman. Jadi enggak racing banget gitu. Jadi ya ini tuh, tapi ya tetap sih teman-teman, kalau yang namanya polisi itu knalpot racing ya pasti nampilang gitu ya. Tapi seenggaknya kalau misalkan dilihat dari jarak jauh gitu, itu nggak kelihatan racing banget teman-teman, karena masih ada cover ini ya, cover knalpotnya. Nah, sedangkan teman-teman ya, untuk knalpot ini sendiri teman-teman ya, ini suaranya menurut saya lumayan cukup kencang. Oke, kita langsung cek sound aja biar kalian nggak penasaran. Masuk gigi coy. Nah, dan ini si suaranya kayak gini. Ya, kalau menurut saya pribadi sih teman-teman, ini suara segini tuh kalau buat ukuran komplek gitu ya, ini lumayan cukup kencang teman-teman. Nah, supaya lebih enak kita langsung tes ride aja teman-teman ya. Soalnya gue malu geber-geber di sini aja. Nah, teman-teman, untuk karakter suaranya sendiri teman-teman ya. Untuk karakter suaranya sendiri, R9 Misano ini dia tipe suaranya bass halus teman-teman ya, bukan ngebass bulat yang padat gitu, itu bukan. Jadi dia karakter suaranya tuh kayak gini gitu. Nah, untuk karakter suara sih tiap orang memang beda-beda seleranya teman-teman ya. Ada yang suka ngebass bulat padat gitu ya, ada juga yang ngebass halus kayak gini. Nah, untuk R9 Misano ini tuh dia tipenya bass halus teman-teman. Nah, makanya apa ya, nggak terlalu nembak-nembak kayak ngebahas bulat gitu teman-teman. Nah, terus kalau misalkan kita geber teman-teman ya, itu kalau misalkan tipenya ngebahas halus, dia jadinya kayak gini. Nah, dia jadi tipe suaranya tuh kayak gitu teman-teman, kalau misalkan kalian agak sedikit geber. Nah, sedangkan kalau misalkan di apa sih, karakter suaranya ngebahas bulat gitu ya teman-teman, yang nembak-nembak kayak gitu, itu karakter suaranya tuh padat banget teman-teman. Kalau misalkan kalian geber tuh nggak akan, suaranya nggak akan kayak tadi gitu, tapi tetap aja gitu agem gitu teman-teman. Nah, itu bedanya. Tapi ya itu balik lagi teman-teman ya, itu tergantung selera kalian gitu ya. Kalian seleranya tipe orang yang suka bass bulat atau bass halus, itu beda-beda. Jadi kesimpulannya sih, knalpot R9 Misano ini tuh dia tipenya ngebass halus teman-teman. Nah, tapi untuk ukuran suara ya, ini kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, ukuran suara R9 Misano ini tuh bisa dibilang paling halus di sekelas knalpot 150 cc gitu ya. Bisa dibilang paling adem lah teman-teman ya, bukan paling halus, paling adem gitu, paling empuk teman-teman. Soalnya kalau misalkan knalpot lain tuh rata-rata agak apa ya, agak kasar gimana gitu. Kalau ini tuh masih soft, empuk banget walaupun digeber teman-teman. Nah, tapi teman-teman ya,
Berhubung saya biasa pakai Siraka gitu ya, knalpot AHM Malaysia yang Tukiki itu suaranya masih jauh banget teman-teman ya. Ini tuh suara R9 Misano itu masih 2 kali lipat dari yang suara AHM teman-teman. Jadi masih bisa dibilang lumayan mengganggu gitu ya di kuping saya. Soalnya untuk ukuran komplek tuh segini masih berisik teman-teman. Makanya rencananya sih saya juga bakalan pasang DB killer teman-teman. Tapi buat kalian yang sebelumnya pakai knalpot racing yang memang racing banget gitu ya, itu pasti aman-aman aja sih kalau menurut saya. Nah terus masalah polisi nih, tiap knalpot tuh pasti kalian bahasnya polisi dulu teman-teman ya. Bang, apakah aman dari polisi atau enggak? Ya jawabannya udah pasti kena tilang teman-teman ya. Nggak ada knalpot racing yang lolos uji, semuanya itu nggak ada teman-teman. Jadi ya mau se-racing apa sih, mau knalpot racing se-Thailand apapun gitu ya, itu pasti akhirnya bakal kena tilang teman-teman, karena bukan dari suaranya sih, tapi karena memang itu bukan knalpot standarnya gitu. Soalnya banyak juga tuh ya yang bilang katanya nggak apa-apa pakai knalpot racing asalkan suaranya tidak melebihi desibel. Padahal kalau menurut saya sih ya teman-teman, yang saya tahu itu teman saya juga kebetulan dari pihak kepolisian katanya tetap nggak boleh. Jadi selama kalian pakai knalpot racing bukan standar bawaan pabriknya, itu bakalan kena tilang kalau misalkan kalian berhadapan dengan polisi. Nah terus gimana cara ngatasinnya? Ya satu-satunya cara kalian ya pintar-pintar aja kalau waktu di jalan ya. Kalau misalkan suaranya menggelegar berisik ya itu udah pasti kena tilang ya, udah pasti kedengeran gitu. Nah kalau misalkan yang suaranya silent itu biasanya dilihat dari bentuk knalpotnya. Kalau bentuk knalpotnya bukan standar itu pasti udah kena tilang teman-teman. Nah makanya saya lebih milih R9 Misano ini teman-teman ya, R9 Misano ini karena memang bentuknya agak mirip-mirip standar gitu ya. Ya walaupun nggak 100% mirip ya, 70%an lah mirip knalpot standar gitu ya, ada cover knalpotnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai DB killer itu kan lebih adem suaranya ya. Ya asalkan kita pintar-pintar bawa motornya itu bisa jadi aman teman-teman. Kalau untuk harga teman-teman ya, mungkin saya belum bahas dari sebelumnya. Untuk harga baru gitu ya, R9 Misano ini tuh buat R15 harganya sekitar 1.200.000-an lah kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan kalian beli yang purba itu harganya sekitar 400.000-500.000. Tapi saya nggak yakin suaranya bakalan sama kayak gini teman-teman ya kalau yang memang Purbalingga. Dan dari bentukannya pun juga memang beda sih ya teman-teman. Kalau yang purba tuh dari mulai pipanya terus sambungan ke silinder itu udah beda teman-teman kalau yang Purbalingga. Nah sedangkan kalau misalkan yang harga second original itu di angka 600 sampai 700 ribuan teman-teman ya, tergantung penjual di sekitar kalian. Nah tapi saran saya, daripada kalian beli baru yang Purbalingga gitu ya, misalkan kalian punya budget 600 ini ya, daripada kalian beli baru yang Purbalingga, saya sarankan mending beli second yang original aja teman-teman. Kalau perihal apa ya, masalah fisik gitu ya teman-teman, ada baret-baret lecet, itu kalian bisa restorasi ulang teman-teman. Dan ya kalau restorasi kan harganya tuh nggak semahal beli baru gitu maksud saya tuh. Jadi ya menurut saya sih mendingan kayak gitu aja. Nah dan ini suara kalau misalkan kalian bawa motornya tuh kalem teman-teman. Nah kalau misalkan kita geber ya, oke. Anjir polisi. Nah dan kalau misalkan kita geber tuh suaranya kurang lebih jadi kayak gitu teman-teman.
Anjir gila sih ini knalpotnya, saya biasa pakai AHM kan itu nggak racing banget temen-temen ya. Ini kan knalpotnya kalau R9 misalnya tuh racing, memang racingnya gitu ya, bukan subtinggi. Jadi berisiknya tuh berisik banget anjir. Tapi jujur ya teman-teman, kalau dari karakter suara saya cocok banget, soalnya kalau misalkan dibawa kalem ataupun dibawa RPM atas juga itu mirip-mirip sama 2 silinder teman-teman ya, motor 2 silinder. Padahal kan R15 V3 ini tuh dia cuman 1 silinder teman-teman ya. Jadi motornya ya mirip-mirip lah ya teman-teman. Kalian tinggal atur-atur di RPM aja. Asli sih kalau dari karakter suara saya udah cocok banget sebenarnya. Cuman ya ini teman-teman, dari apa sih kekencangannya, ini kenceng banget sih suara AHM di R9 misalnya itu kenceng banget anjir. Tapi saya juga kurang tahu sih kalau misalkan dipakai di Beat gitu ya, di Siraka itu suaranya sama atau enggak gitu ya kencengnya. Saya juga kurang tahu. Nah mungkin buat kalian yang penasaran juga gitu ya, R9 Misano ini dipasang di Siraka, kalian boleh komen aja, nanti saya usahakan R9 Misano ini dicoba dipasang di Siraka. Itu pun kalau kalian ya ada gitu ya, ada yang pengen. Tapi kalau misalkan enggak mah ya udah nggak apa-apa sih. Anjay, mending tengkep kupling aja. Ini kenceng banget soalnya. Kalau nggak ditengkep tuh suaranya menggelegar banget tuh. Nah, jadi mungkin segitu aja teman-teman untuk tes sound dan review dari knalpot R9 Misano ini ya, yang dipasang di R15 V3. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan kalian langsung simpan aja di kolom komentar, dan kalau misalkan punya saran dan ya pengalaman seputar penggunaan R9 Misano ini, kalian juga bisa langsung ceritakan di kolom komentar teman-teman ya. Oke, jadi sekian untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke, Sampurasun.